Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah berangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. 358 kg daun ganja kering asal Aceh dimusnahkan Polrestabes Medan. Pemulung dan petugas kebersihan di Simalungun dan Pematang Siantar dapat bantuan sembako. Polres Tanah Karo bersama masyarakat menanam 1000 bibit pohon di eks perambahan hutan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Satuan Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara memusnahkan 358 kg narkotika jenis daun ganja kering dari sindikat narkoba antar provinsi. Sebanyak 358 kg narkotika jenis daun ganja kering dimusnahkan di halaman Polrestabes Medan, Sumatera Utara dengan cara dibakar. Seratusan kilogram daun ganja kering ini merupakan hasil sitaan dari 3 orang pelaku yang ditangkap pihak berwajib di kota Medan. Umumnya daun ganja kering ini berasal dari Aceh dan diamankan saat akan diedarkan di sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sebelum dimusnahkan, ratusan kilogram ganja ini terlebih dahulu diuji keasliannya oleh tim laboratorium forensik Mabes Polri Cabang Medan. Menurut keterangan Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Riko Sunarko, dalam kasus narkotika ini, terdapat 3 tersangka yang ditangkap di Medan yang berperan sebagai kurir dan bandar narkoba. Prestasi yang didapat oleh rekan-rekan dari Sat Narkoba Polrestabes Medan dan dari Polsek Poncur Batu. Meskipun di sini ini sebuah prestasi, tapi miris buat kami, rekan-rekan sekalian dapat melihat barang bukti yang di depan sini itu ada 358 kilogram ganja. Kalau digunakan bisa membunuh sekitar 1.790.000 korban generasi muda kita. Pemilik narkotika ini dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun dan maksimal dengan hukuman mati. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Satuan Polres Tanjung Balai berhasil mengagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 kg. Narkoba dibawa pelaku dari Malaysia melalui jalur laut. Untuk mengelabui petugas, pelaku memasukkan barang haram tersebut ke dalam peti fiber berisi ikan. Inilah tersangka SR, warga Sumbersari, Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Saat diamankan Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai bersama barang bukti sabu-sabu seberat 6 kg yang disimpan di peti fiber ikan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku sebagai kurir narkoba. Ia menerima sabu-sabu tersebut dari seseorang di tengah laut perbatasan perairan Indonesia-Malaysia. Atas jasanya tersebut, ia dijanjikan uang sebesar 20 juta rupiah. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan sabu-sabu dalam kemasan teh Cina tersebut di dalam peti atau fiber ikan dibalut ban bekas. Namun aksinya tersebut gagal karena petugas telah mengendus aksi pelaku. Daripada penangkapan sabu seberat 6.000 gram atau 6 kg di sebuah perairan di Kecamatan Setualang Raso. Modusnya menyembunyikan barang haram ini ke dalam sebuah ban. Dari dalam ban itu dibungkus, dikemas, seolah-olah itu sebagai ganjal daripada perahu itu, dimasukkan ke dalam kotak ikan, dan di atasnya ada es batu batangan itu, kemudian di atas batu ada ikan. Sehingga pengelabuannya itu sangat rapi sekali yang dilakukan oleh tersangka ini. Tapi karena kita informasinya sudah akurat, tim
Kasat Narkoba tetap berupaya menggeledah sehingga ditemukanlah seluruh barang bukti ini. Atas perbuatannya tersebut, kini tersangka SR dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, komplotan perampok spesialis nasabah bank antar provinsi berhasil dibekuk petugas Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Dari 5 tersangka yang diamankan, petugas terpaksa menembak mati 1 tersangka yang berusaha melawan saat ditangkap. Lima anggota komplotan perampok sadis ini ditangkap petugas Krimsus Polda Sumatera Utara secara terpisah dan di lokasi berbeda di Sumatera Utara dan Riau. Awalnya petugas menangkap 4 tersangka A alias Udin, DC alias Dodi, H alias Yansa, dan S alias Warto di salah satu hotel di Kandis, Provinsi Riau. Keempatnya diduga akan melakukan aksi kejahatan pencurian dan perampokan dengan sasaran para nasabah bank yang baru keluar mengambil uang. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali menangkap T di Sumatera Utara. Dari catatan kepolisian, para komplotan ini diduga telah melakukan aksi kejahatan di 3 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, di antaranya Simalungun, Labuhan Batu, dan Siantar. Dalam menjalankan aksinya, kerap mengancam para korbannya dengan senjata api. Modus komplotan ini berbagai cara, diantaranya dengan membobol mobil, memecah kaca, dan mengambil tas berisi uang atau dengan meletakkan paku di bawah ban. Komplotan ini tidak segan-segan melukai para korbannya yang berani melakukan perlawanan. Hasil kejahatan dibagi dan uangnya ditransfer kepada keluarganya. Rekan-rekan, yang kita lakukan penindakan ini adalah kasus perampokan nasabah antar provinsi. Jadi saya ulangi, perampokan nasabah antar provinsi. Ini terdiri dari beberapa kelompok. Yang kita duga kelompok ini adalah yang melakukan kejahatan di Sumatera Utara. Yang terdata kita ada 3 laporan polisi. Yang pertama di Labuhan Batu, yang kedua di Simalungun, yang ketiga di Siantar. Nah, di Siantar ini ada LP-nya oleh karyawan PT Waskita Karya, di mana korban mengalami 75 juta kerugian dirampok dari mobil. Dari penangkapan para tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti senjata tajam dan pistol yang biasa digunakan serta kendaraan roda 2. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemulung dan petugas kebersihan di Simalungun dan Pematang Siantar dapat bantuan sembako. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Masyarakat khususnya pemulung dan petugas kebersihan di sekitar tempat pemrosesan akhir sampah di Tanjung Pinggir, Pematang Siantar, Sumatera Utara mendapat bantuan sembako dari Ikatan Pegawai Bank Indonesia Komisariat Pematang Siantar bersama komunitas BK Manise. Masyarakat khususnya pemulung dan petugas kebersihan di sekitar tempat pemrosesan akhir sampah di Tanjung Pinggir, Pematang Siantar, Sumatera Utara mendapat bantuan sembako dari Ikatan Pegawai Bank Indonesia Komisariat Pematang Siantar bersama komunitas BK Manise. Sebanyak 400 paket sembako berisikan beras, minyak goreng, gula pasir, masker, dan sayur mayur dibagikan kepada masyarakat di sekitar TPA Tanjung Pinggir dan daerah perdagangan Kabupaten Simalungun pada Sabtu sore 29 Agustus 2020. Paket yang diberikan diupayakan bersumber dari UMKM binaan Bank Indonesia yang berasal dari wilayah Pematang Siantar dan sekitarnya,
Bahkan kali ini, sebagian beras dan sayur mayur yang diberikan kepada masyarakat berasal dari salah satu desa di Kabupaten Simalungun. Pembagian sembako ini berlangsung tertib, di mana protokol pencegahan COVID-19 tetap diterapkan. Masyarakat diminta memakai masker, mencuci tangan, dan dipindai suhu tubuh sebelum mendapat paket sembakonya. Ikatan Pegawai Indonesia Batang Siantar memberikan bantuan dari COVID kepada para pemulung dan juga petugas kebersihan yang ada di tempat pembuangan sampah akhir di Tanjung Pinggir. Nah, pada kesempatan kali ini kami juga bekerjasama dengan komunitas BK Menise yang dipimpin oleh Bang Togu. Karena apa? Karena saya lihat selain mereka melakukan kegiatan sosial dengan membagi-bagi makanan ataupun kebutuhan masyarakat, kami mendistribusikan 400 paket, 300 dialokasikan di sini, 100 di perdagangan. Dan ke depan, mungkin bulan depan ya, mungkin Pak Heru, Direktur IPB juga kita akan mendistribusikan mungkin ke tempat lain, mungkin tidak ada di Tanjung Pinggir, mungkin di tempat lain di Siantar, maupun juga di wilayah sekitar seperti Simalungun dan juga mungkin Batubara. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Bank Indonesia Peduli terhadap kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang terkena dampak pandemi COVID-19, dan dananya berasal dari kontribusi gaji pegawai dan Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulannya. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, tim penggerak PKK Batubara membagikan ribuan masker kepada warga di seluruh kecamatan se-Kabupaten Batubara. Istri Bupati Batubara Maya Indrisari Zahir yang merupakan ketua tim penggerak PKK Kabupaten Batubara membagikan masker kepada seluruh ketua PKK di kecamatan se-Kabupaten Batubara yang digelar di Aula Kantor Camat Seibala. Tak tanggung-tanggung, selain itu juga ketua TP PKK ini turun langsung dengan membagikan masker kepada para pengendara, serta membagikan kepada warga dan para pedagang yang berada di tempat fasilitas umum di Kabupaten Batubara. Ketua TP PKK Maya Indrisari Zahir mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan gebrak masker Ketua TP PKK Provinsi dan Porkompimda Sumatera Utara. Sebanyak 5.000 masker telah dibagikan di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Batubara. Ketua TP PKK Batubara berharap agar masyarakat Batubara mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hari ini kami dari PKK Kabupaten Batubara melaksanakan gerakan gebrak masker, menindaklanjuti dari acara gebrak masker yang diadakan oleh tim penggerak PKK Provinsi dan istri Forkopimda Sumatera Utara. Nah, kali ini kami membagikan 5.000 masker yang diberikan dari acara tersebut ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Batubara. Sementara itu, warga Desa Durian sangat mengapresiasi dan terima kasih kepada Ketua TP PKK yang telah turun langsung ke desa mereka, berbaur dan berbagi masker kepada warga. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batubara yang telah memberikan maskernya untuk kami se-Desa Durian. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, tim gugus tugas COVID-19 Kota Gunung Sitoli mengumumkan sebanyak 21 pasien terpapar COVID-19 di Kota Gunung Sitoli. Kasus positif COVID-19 mengalami peningkatan setiap harinya di Gunung Sitoli. Diharapkan kepada masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan mematuhi protokol kesehatan. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli Agustinus Zega mengumumkan hingga saat ini yang terpapar COVID-19 di Kota Gunung Sitoli semakin meningkat.
Berdasarkan hasil tes cepat molekuler dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Gunung Sitoli yang diterima oleh tim gugus tugas Kota Gunung Sitoli terakhir, ada 2 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang berdomisili di Desa Miga dan di Desa Onozitoli Sifauro Asi. Pasien yang berdomisili di Desa Onozitoli Sifauro Asi merupakan pasien yang sempat kontak fisik dengan SZ, seorang pelayan gereja Betani yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19. Sehingga di Kota Gunung Sitoli saat ini total pasien positif COVID-19 berjumlah 21 orang. Agustinus Zega menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Gunung Sitoli untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, meminimalisir kegiatan di luar rumah untuk memutus penyebaran COVID-19. Pada hari ini ada penambahan dua orang terkonfirmasi positif, sehingga 3 hari ini terkonfirmasi positif sebanyak 21 orang. Augomano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Polres Tanah Karo bersama sejumlah elemen masyarakat melakukan penanaman 1.000 bibit pohon pada areal X pembalakan liar di Kabupaten Karo. Penanaman bibit pohon ini untuk penghijauan kembali sekaligus menjaga tingkat air tanah agar tidak kering. Polres Tanah Karo bersama dengan sejumlah elemen masyarakat melakukan penanaman bibit pohon di areal X pembalakan liar di kawasan Siosar, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Sebanyak 1.000 bibit pohon ditanam di lahan yang sudah rusak akibat pembalakan liar yang dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab ini. Tujuan dilakukan penanaman ini adalah untuk penghijauan dan memulihkan kembali kondisi hutan yang sudah rusak. Selain itu, penanaman ini juga untuk menjaga air tanah agar tidak kering. Kapolres Tanah Karo AKBP Justinus Setio mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah untuk menjaga kelestarian hutan, di mana hutan adalah sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penghasil oksigen. Dirinya pun menegaskan akan menindak siapa saja yang melakukan pembalakan liar. Pada hari ini kita melaksanakan penanaman pohon, ada pohon hutan, ada pohon buah di lokasi bekas pembalakan liar. Saya bersama dengan Walantara dan Koswari. Saya berharap bahwa perambahan hutan di wilayah Karo bisa dihentikan dan mari kita bersama-sama kita tanami kembali yang sudah gundul-gundul ini sehingga sumber air yang ada di Tanah Karo ini tetap terjaga. Ya. Kemudian untuk hari ini berapa pokok yang kita tanam ini? Berapa bibit yang kita tanam? Ada 1.000 bibit dari bermacam-macam, ada pohon buah dan juga pohon hutan. Ada himbauan kita untuk pembalakan liar atau seperti apa? Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang mungkin oknum yang melakukan pembalakan liar agar menghentikan kegiatan ini. Kita akan menindak secara tegas terhadap para pelaku pembalakan liar. Di lokasi terlihat areal hutan yang sudah gundul. Banyak sisa dari kayu yang sudah ditebang dan dibiarkan begitu saja oleh para pelaku pembalakan liar. Kedepannya penanaman bibit pohon ini akan dilakukan di beberapa lokasi lainnya. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bangka Belitung tengah melihat potensi peluang komoditi kopi untuk dikembangkan guna membantu perekonomian daerah.
Pemenuhan kebutuhan komoditi kopi di Babel dijadikan peluang ekonomi potensial oleh salah satu petani kopi, Sumardi, asal Desa Petaling Banjar, Kabupaten Bangka. Sumardi berhasil membudidayakan kopi Robusta di dataran rendah Babel. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menilai perkembangan komoditi kopi saat ini dinamis, sehingga permintaan terhadap komoditi ini cukup tinggi. Selain itu, tingkat konsumsi kopi di masyarakat juga tinggi, namun Babel belum bisa menyuplai kebutuhannya sendiri. Pemenuhan akan kebutuhan komoditi kopi dijadikan peluang ekonomi potensial oleh petani di Babel. Salah satunya Sumardi, warga Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, mencoba membudidayakan kopi Robusta di dataran rendah. Berawal dari kegemarannya minum kopi, Sumardi mulai mencoba menanam pohon kopi di halaman belakang rumah. Sumardi membudidayakan kopi Robusta, yang merupakan jenis kopi tumbuh di ketinggian 400 hingga 700 meter di atas permukaan laut, berhasil tumbuh di dataran rendah ketinggian 40 meter di atas permukaan laut. Kini Sumardi telah memproduksi bubuk kopi Petaling Banjar atau Kopling Banjar, yang diambil dari nama desa tempat dirinya tinggal. Kalau kendala dalam segi tanah, saya rasa enggak, karena memang pada umumnya kopi ini, terutama kalau kita kan sekarang yang kita kembangkan kan kopi Robusta. Robusta ini harusnya tumbuhnya itu bisa di 400 sampai 500 mdpl. Tapi kenyataannya kita di ketinggian 40 sampai 50 mdpl bisa tumbuh. Jadi artinya apa? Potensi kita untuk menanam kopi di Bangka Belitung ini sangat berpeluang besar untuk kedepannya gitu. Setelah berhasil memproduksi kopi secara mandiri, Sumardi bersama penyuluh pertanian lapangan dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan BP4K Kabupaten Bangka membantu petani lainnya untuk mengembangkan budidaya kopi Robusta di wilayah Babel. Semenjak di sini dilihatkan dari prosesnya yang kebunnya Pak Mardi ini, petani ini mulai berminat dengan harganya yang memungkinkan, terus minat kopi atau penikmat kopi di Bangka Belitung lumayan. Jadi saya kira dukungan dari penyuluhnya untuk petani itu sangat bagus atau sangat memungkinkan untuk dengan harga atau keberekonomian petani untuk saat ini. Hingga saat ini sudah ada 100 petani ikut membudidayakan kopi di Desa Petaling Banjar. BP4K Kabupaten Bangka berharap tanaman kopi dapat menjadi komoditi ekspor unggulan dan dapat menopang perekonomian warga selain dari hasil kebun karet dan lada. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.